Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Reni Anggraini dengan NIM 21812141026 dari Prodi Akuntansi kelas A 2021. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis saya pada mata kuliah Administrasi Manajemen dan pada pokok pembahasan Administrasi Etimologi dan Lingkungan Bisnis. Yang pertama, saya akan membahas hasil analisis saya pada pokok pembahasan administrasi etimologis. Pengertian administrasi sendiri dibedakan menjadi tiga, yaitu administrasi sebagai proses, administrasi sebagai intuisi, dan administrasi sebagai tugas. Ini saya menganalisis organisasi publik, yaitu sekolah menengah atas. Yang pertama, saya akan menjelaskan hasil analisis saya pada administrasi sebagai proses. Nah, pengertian administrasi sebagai proses menurut Sundang Pesaikian adalah administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Nah, keseluruhan proses dari administrasi ada thinking proses, operational proses, dan evaluasi proses. Di video kali ini, saya akan menjelaskan hasil analisis saya pada keseluruhan proses organisasi publik sekolah menengah atas. Yang pertama yaitu ada thinking proses. Proses ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berada pada level atas seperti direktur dan manajer. Dalam proses ini, seorang atasan memikirkan dan merencanakan sebuah strategi untuk mencapai sebuah tujuan, memikirkan visi misi, peraturan, dan juga biasanya membuat rencana anggaran. Di dalam organisasi sekolah atas ini, yang bertugas di dalam proses ini biasanya adalah kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Orang yang memiliki posisi atas pada organisasi tersebut. Yang kedua ada operation process. Operation proses ini berkaitan langsung dengan pencapaian sebuah tujuan dan merupakan proses penting untuk mewujudkan thinking proses. Tanpa adanya operation proses ini, tentunya semua tujuan tidak dapat tercapai. Operation proses ini dilakukan secara langsung oleh orang yang bersangkutan dengan kegiatan pokok. Nah, di organisasi menengah atas ini, yang berada pada operation proses adalah wali kelas dan guru. Di organisasi ini, wali kelas dan guru secara langsung menghadapi siswa, contohnya dalam proses kegiatan belajar mengajar. Dan yang ketiga ada evaluasi proses. Evaluasi proses ini merupakan suatu proses dengan memberikan pelayanan terhadap anggota atau warga dalam suatu organisasi. Evaluasi proses ini tidak membantu secara langsung terhadap operasional organisasi karena hanya memberikan pelayanan. Di dalam organisasi sekolah menengah atas ini, yang memberikan dan berperan di dalam proses ini adalah bagian tata usaha. Bagian tata usaha melayani siswa seperti dalam kepengurusan berkas, pembayaran uang sekolah, pendataan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu administrasi sebagai intuisi. Pengertian administrasi sebagai intuisi menurut Herbert A. Simon adalah administrasi dapat dirumuskan sebagai kegiatan-kegiatan dari kelompok-kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, adapun unsur-unsur intuisi yaitu ada administrator, ada manager, ada supervisor, ada worker, dan ada staff. Nah, di sini saya akan menjelaskan analisis saya tentang unsur-unsur dari intuisi organisasi publik sekolah menengah atas. Yang pertama ada administrator. Administrator ini berada pada posisi puncak pimpinan dan fungsinya yaitu menjalankan administrasi. Di dalam organisasi sekolah menengah atas, yang menjadi administrator adalah kepala sekolah. Kepala sekolah ini merupakan puncak pimpinan dari sebuah organisasi di samping dengan adanya komite sekolah. Fungsi kepala sekolah sebagai administrator ini yaitu seperti membuat strategi untuk meningkatkan mutu sekolah, membuat peraturan agar proses belajar mengajar berlangsung dengan lancar, membuat rencana anggaran sebagai kegiatan operasional yang ada di sekolah. Selain itu, kepala sekolah juga berfungsi untuk membuat dan menetapkan sebuah keputusan. Yang kedua yaitu manajer. Posisinya ada di bawah administrator.
Fungsinya yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh administrator. Dalam organisasi sekolah menengah atas, yang menjadi manajer adalah wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah ini berada pada posisi di bawah administrator. Wakil kepala sekolah biasanya dibagi menjadi beberapa bagian seperti pada bidang akademik, bidang kurikulum, dan bidang kesiswaan. Setiap kepala sekolah memiliki fungsi masing-masing untuk membantu kinerja dan rencana operasional yang telah dibuat oleh kepala sekolah. Wakil kepala sekolah ini juga membantu mengkoordinasi operasional kegiatan di organisasi ini. Yang ketiga yaitu supervisor. Posisinya ada di bawah manajer. Tugasnya yaitu bertanggung jawab terhadap pelaksanaan operasional. Di dalam organisasi sekolah menengah atas, yang menjadi supervisor adalah wali kelas dan berada pada posisi di bawah manajer. Wali kelas ini memiliki tugas yaitu bertanggung jawab terhadap pelaksanaan operasional di dalam organisasi di sekolah, dan wali kelas juga bertanggung jawab atas mutu produk yang dihasilkan. Yang dimaksud di sini adalah siswa. Sekolah harus bisa menghasilkan atau mencetak siswa yang berprestasi di berbagai bidang. Wali kelas juga bertanggung jawab untuk mengkoordinasi dan memantau setiap siswa. Yang keempat yaitu worker. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian masing-masing. Di dalam organisasi sekolah menengah atas, yang menjadi worker adalah guru. Guru melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan bidang yang diampu dan dimiliki. Contohnya seperti guru ekonomi, guru seni budaya, guru sosiologi, dan sebagainya. Jarang ada guru yang menggeluti berbagai bidang sekaligus di dalam organisasi ini. Dan yang kelima yaitu staff. Membantu memberikan pemikiran, saran, pendapat kepada administrator. Di dalam organisasi sekolah menengah atas ini, yang menjadi bagian staf adalah pegawai tata usaha. Pegawai tata usaha ini memiliki tugas membantu memberikan pendapat dan ide-ide kepada administrator, serta membantu menetapkan suatu keputusan kepada administrator. Selain itu, pegawai tata usaha juga memberikan pelayanan kepada setiap anggota seperti siswa dalam hal pembayaran pendataan dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil analisis saya pada pokok bahasan organisasi lingkungan. Di sini, saya menganalisis organisasi privat, yaitu PT The Jarum. Analisis jenis lingkungan PT The Jarum, yang pertama ada pesaing. PT Jarum tentunya memiliki banyak pesaing. Hal ini dilihat dari bertambahnya perusahaan rokok yang baru tumbuh. Produsen perlu mengetahui bagaimana konsumen memandang produk-produk dan program pemasarannya. Produsen juga harus mengetahui apa yang diharapkan oleh konsumen dan selalu meningkatkan dan memperbaiki produk baik kualitas maupun kuantitasnya. Sebaik mungkin mengeluarkan produk-produk baru dan melakukan pemasaran yang tepat sasaran. Hal ini dilakukan agar PT Jarum bisa memenangkan persaingan yang ketat ini. Kedua, yaitu pelanggan. Target pasar dari produk-produk PT The Jarum ini tentunya perokok aktif. PT The Jarum sendiri selalu mengutamakan dan fokus pada pelanggan, karena pelanggan merupakan bagian penting dalam keberlangsungan perusahaan. Tanpa ada pelanggan dan ketertarikan terhadap produk, maka produksi perusahaan akan macet. PT The Jarum selalu mengutamakan kepuasan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Perusahaan menjual dengan harga yang relatif murah, meskipun keuntungan yang didapat hanya sedikit. Hal ini dapat diatasi dengan meningkatkan jumlah penjualan. Yang ketiga yaitu pemasok. PT The Jarum tentunya membutuhkan pemasok kesediaan bahan baku seperti tembakau, kertas pembungkus, bahan tambahan, dan sebagainya. PT The Jarum tentunya memiliki pemasok bahan baku yang memiliki kualitas yang tinggi agar produk yang dihasilkan juga memiliki kualitas yang tinggi juga. Yang keempat yaitu ada tenaga kerja. PT The Jarum menerima tenaga kerja dari SMK, SMA, D3, dan S1 sesuai dengan bidang yang dibutuhkan oleh produsen. Perusahaan tentunya mencari individu yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan tentunya sesuai dengan minat dan harapan dari para pelamar pekerjaan. Karena dengan adanya hubungan yang baik antara pekerja dan perusahaan, maka akan tercipta suasana yang kondusif di lingkungan perusahaan itu sendiri. Yang kelima yaitu pemerintah.
Pemerintah tentunya turut campur tangan dalam operasional PT Jarum ini. Kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah harus dijalankan oleh perusahaan. Bahkan banyak peraturan yang menyangkut tentang rokok. Contohnya seperti peraturan periklanan yang memuat rokok, yaitu Peraturan Perundang-undangan Nomor 38 Tahun 1999. Yang kedua yaitu ada peraturan tentang kandungan yang terdapat di dalam rokok, yaitu Peraturan Perundang-undangan Nomor 81 Tahun 1999, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu analisis dimensi lingkungan pada PT The Jarum. Yang pertama yaitu ada kompleksitas. Di sini yang pertama ada masyarakat. Perusahaan tidak hanya memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, tetapi juga harus memperhatikan isu-isu yang mempengaruhi masyarakat. Yang kedua yaitu teknologi. PT The Jarum juga harus mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju dengan banyaknya teknologi-teknologi yang canggih dan semakin modern. Perusahaan perlu mengetahui kapan kemajuan teknologi akan datang dan terus diperbarui. Hal ini juga untuk memenangkan persaingan terhadap perusahaan lain. Yang ketiga yaitu ada ekonomi. Ekonomi memiliki pengaruh besar terhadap perusahaan. Saat perekonomian meningkat, tentunya penjualan juga meningkat. Namun sebaliknya, jika perekonomian menurun, maka penjualan juga akan menurun. Melalui kasus ini, tentunya perusahaan harus memikirkan dan mempertimbangkan solusi yang akan dilakukan tanpa mengurangi kualitas produk. Yang keempat yaitu kebijakan peraturan. Peraturan dari pemerintah tentunya bisa mengalami perubahan. Perusahaan tentunya harus siap menghadapi permasalahan semacam ini. Peraturan tersebut bisa seperti peraturan dalam periklanan, informasi yang harus dimasukkan ke dalam kemasan, standar keselamatan untuk karyawan, dan sebagainya. Tentunya PT Jarum harus selalu memenuhi peraturan ini agar keberlangsungan perusahaan bisa berjalan dengan. Dan yang kelima yaitu ada konflik. Gangguan atau konflik dalam politik antar negara bisa berdampak pada ekspor barang. Jika hal ini terjadi di Indonesia dengan daerah ekspor dari PT Jarum, maka hal ini akan mengganggu operasional perusahaan tersebut. Di lingkungan yang kedua yaitu ada stabilitas. Kecepatan perubahan pada elemen lingkungan juga mempengaruhi perubahan pada perusahaan itu sendiri. Dengan berbagai perubahan ini, perusahaan harus selalu melakukan pengamatan atau observasi. Sekian video penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.